Ya, di tengah pertumbuhan produksi industri yang melambat pada periode Mei 2025, penjualan retail China justru menunjukkan peningkatan yang cukup kuat. Dan data ini pun memberikan sedikit angin segar bagi perekonomian China yang tengah menghadapi tekanan dagang dari Amerika Serikat. Pertumbuhan produksi pabrik di China pada Mei tercatat paling lambat dalam 6 bulan terakhir. Namun penjualan retail justru menunjukkan peningkatan yang cukup kuat. Data ini memberikan sedikit angin segar bagi ekonomi China yang sedang menghadapi tekanan dagang dari Amerika Serikat. Menurut data dari Biro Statistik Nasional China, produksi industri hanya tumbuh 5,8% dari tahun sebelumnya. Angka ini menurun dari April 2025 yang naik 6,1% dan lebih rendah dari perkiraan analis sebesar 5,9%. Bahkan menjadi laju pertumbuhan paling lambat sejak November 2024. Kondisi berbeda pada penjualan retail yang tumbuh 6,4%, lebih tinggi dari April yang hanya naik 5,1% dan melampaui proyeksi analis 5%. Angka ini bahkan menjadi kenaikan tercepat sejak Desember 2023. Meskipun ada sinyal positif dari konsumsi masyarakat, banyak analis masih pesimistis. Dengan tarif yang tetap tinggi, dukungan fiskal yang menurun, dan tantangan struktural yang belum teratasi, pertumbuhan ekonomi China kemungkinan akan terus melambat pada tahun ini. Adapun peningkatan penjualan retail didorong belanja masyarakat selama libur hari buruh dan program tukar tambah barang konsumsi yang disubsidi pemerintah. Selain itu, festival belanja online 618 yang dimulai lebih awal dari biasanya juga tercatat meningkatkan konsumsi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, harga minyak mentah terkoreksi pada perdagangan di hari Senin 16 Juni 2025 setelah muncul laporan bahwa Iran sedang mencari gencatan senjata dengan Israel. Harapan meredanya konflik ini turut meredakan kekhawatiran pasar atas potensi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah. Pada perdagangan Senin, harga minyak Brent ditutup anjlok 1,35% ke level 73,23 dolar Amerika per barrel, sedangkan harga minyak West Texas Intermediate terkoreksi 1,66% ke posisi 71,77 dolar Amerika per barrel. Adapun Iran dilaporkan meminta Qatar, Arab Saudi, dan Oman untuk mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar menekan Israel untuk segera melakukan gencatan senjata. Sebagai imbalannya, Teheran siap bersikap lebih fleksibel dalam negosiasi program nuklirnya. Sementara itu, sebelumnya pada hari Jumat pekan lalu, harga minyak sempat melonjak lebih dari 7% usai Israel melakukan serangan yang menargetkan fasilitas militer dan nuklir Iran. Dari penutupan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan di hari Senin seiring dengan merosotnya harga minyak usai aksi saling serang antara Israel dan Iran tidak berdampak pada produksi dan ekspor minyak mentah. Pada penutupan perdagangan di hari Senin, indeks Dow Jones menguat 0,75% ke level 42.505, indeks S&P 500 naik 0,94% ke posisi 6.033, dan indeks Nasdaq Composite naik 1,52% ke level 19.701. Sementara itu dari bursa Eropa, pemirsa, bursa Eropa menguat pada perdagangan di hari Senin memulihkan sebagian kerugian pekan lalu seiring investor yang mengalihkan fokus dari konflik di Timur Tengah. Indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,78% ke level 23.699, FTSE 100 Inggris menguat 0,28% ke level 8.875 dan indeks CAC Prancis naik 0,75% ke level 7.742. Pemirsa, rapat umum pemegang saham tahunan Aman Mineral International tahun buku 2024 memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Ya, Vice President Corporate Communication Aman Mineral International Kartika Oktaviana mengatakan perseroan belum dapat membagikan dividen lantaran masih fokus menyiapkan belanja modal untuk pengembangan proyek strategis. Meski demikian, ia menyatakan kebijakan tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan pembagian dividen di masa mendatang. Namun untuk saat ini seluruh investasi diarahkan untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, laba bersih tahun buku 2024 sebesar 636,89 juta dolar Amerika dibukukan ke dalam saldo laba perseroan. Seiring keputusan tersebut, saham Aman Mineral pada perdagangan hari Senin 16 Juni 2025 ditutup lemah
7,62% ke level Rp7.577 per saham. Secara year to date, harga saham aman mencerminkan penurunan sebesar 10,62%. Ya pemirsa, emiten produsen batubara plat merah PT Bukit Asam Tbk dengan kode saham PTBA resmi mengumumkan pembagian dividen tahun buku 2024 sebesar 3,8 triliun atau Rp332 per saham. Ya, jumlah dividen ini setara dengan 75% dari total laba bersih yang diraih PTBA pada tahun buku 2024 yakni sebesar Rp5,1 triliun. Emiten produsen batubara plat merah PT Bukit Asam Tbk dengan kode saham PTBA resmi mengumumkan pembagian dividen tahun buku 2024 sebesar 3,8 triliun atau Rp332 per saham. Jumlah dividen ini setara 75% dari total laba bersih yang diraih PTBA pada tahun buku 2024, yakni sebesar Rp5,1 triliun. Pembagian dividen ini juga telah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada Kamis lalu. Dengan jadwal pembagian dividen sebagai berikut, dividen tunai ini akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan atau recording date pada 24 Juni 2025 dan atau pemilik saham pada subrekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan 24 Juni 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, sementara itu pemirsa, PT Pelita Teknologi Global Tbk atau CIP akan membagikan dividen tunai sebesar 20% dari laba bersih tahun buku 2025 atau setara dengan Rp1,62 miliar. Ya, aksi korporasi ini telah mendapatkan restu dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST yang diselenggarakan di hari Senin lalu dan nantinya setiap pemegang saham CIP akan memperoleh dividen sebesar Rp2,01 per saham. Sepanjang 2024, CIP membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp8,11 miliar. Sementara dari sisi top line, penjualan CIP sepanjang tahun lalu mencapai Rp197,22 miliar. Selain dibagikan untuk dividen Rp200 juta dari laba bersih akan disisihkan untuk dibukukan sebagai dana cadangan. Sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia hentikan sementara perdagangan saham PT Panca Anugrah Wisesa atau MGLV. Ya, saham perseroan disuspensi setelah harganya melonjak ratusan persen dalam waktu singkat. Saham MGLV dicatatkan menguat hingga 223,08% secara tahun berjalan dan naik 104,88% dalam sebulan terakhir. Pada penutupan perdagangan Jumat 13 Juni, saham ini diperdagangkan di harga Rp252 per saham atau naik 9,57% dalam sehari. Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi perdagangan saham MGLV sejak Senin 16 Juni di pasar reguler maupun pasar tunai. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan investor agar mempunyai waktu yang cukup dalam mempertimbangkan keputusan investasi. Berdasarkan informasi resmi, PT Panca Anugrah Wisesa berkantor di Jakarta Pusat dan dikenal sebagai penyedia berbagai produk interior dan furnitur mewah, mulai dari peralatan kamar mandi, dapur, hingga perlengkapan ruang keluarga. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali.